kalian sama aku dia, aku dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta ya. Nah, kemarin kita udah membahas soal penulisan cyberbullying atau cyberbullying, udah membahas soal trolling, dan juga contoh-contohnya harus ada di sini juga. Jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut gimana pandangan dari sudut psikologi tentang hal tersebut. Sekarang Atian kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kesibukan aku sih cuma ikut volunteer sama organisasi non profit aja sih kak. Sibuk banget ya sekarang. Ya aku lumayan sibuk karena aku ikut kegiatan kerelawanan sosial kayak di sama-sama ke panti, kebencanaan juga, dan kegiatan-kegiatan lain yang dimana mendukung kegiatan charity juga. Kalau boleh tahu udah sampai mana nih kakak ikut kegiatan itu? Aku udah ikut, sudah sekarang saya jadi menjadi founder juga. Aku juga sebagai seseorang yang bekerja di beberapa komunitas juga dan organisasi non profit lainnya. Untuk volunteernya itu Kak Tio udah sampai keluar pulau belum? Aku belum sih kak, aku masih kegiatan-kegiatan di daerah Jabodetabek aja sih kak, belum sampai keluar pulau. Yang terakhir tuh di mana? Untuk yang terakhir ini aku baru banget nih, beberapa hari lalu di Bantar Gerbang kita mengajarkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat kepada anak-anak di sekitaran uh, sampah Gunung TPST Bantar Gerbang untuk mengajarkan cara sikat gigi dan cuci tangan yang benar. Oke, Kak Tio, jadi spesial untuk hari ini kita ngajak Kak Tio ke sini untuk bahas soal cyberbullying, bahas soal trolling, soal disinhibisi dari sudut pandang psikologi. Jadi kan kita tahu banget ya, cyberbullying, trolling dan lain sebagainya itu kan berefek banget ke mental korban-korbannya. Lalu aku pengen tahu nih, kayak kita tuh bisa tahu ciri-ciri orang-orang yang suka cyberbullying tuh kayak gimana sih Kak? Dari yang aku tahu ya, untuk seseorang yang memiliki kebiasaan melakukan cyberbullying itu ya, dia tuh punya orang yang inferioritas dalam kegiatan dalam kehidupan real life-nya. Orang-orang yang biasanya kena bully, orang-orang yang nggak bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga karena dia merasa terbully, merasa tersingkirkan di dunia sosial, dia melampiaskan hal tersebut di dunia sosial media, sehingga orang-orang seperti itu umumnya adalah orang yang bisa dibilang justru jadi korban dan beralih menjadi pelaku. Oh, jadi kayak balas dendam gitu ya? Ya, perasaan untuk membalas gitu. Seperti itu. Tanda-tanda orang yang terdampak cyberbullying itu kayak apa sih kak? Gimana sih gitu? Untuk orang yang terkena cyberbullying itu umumnya orang-orangnya itu adalah mengisolasi diri. Mereka memiliki dampak seperti mereka tidak mau keluar rumah, mereka nggak ingin bersosialisasi karena mereka adanya pengaruh kognitif. Seperti kognitif itu dia merendahkan self esteem dia sendiri, yang dimana dia merasa dia tidak berharga di lingkungan sosial ataupun lingkungan sosial media. Lalu juga ada generalisasi, karena seseorang di sosial media itu meng-hate dia berpikir semua orang membencinya, sehingga hal tersebut menyebabkan dia tuh kayak merasa dirinya tuh nggak pantas untuk hidup, kayak semua orang tuh membenci dirinya gitu. Cemas gitu, Ya, stres cemas, gitu. depresi. Kayak ada pressure. Ya, ada pressure. Nah, terus kalau misalkan biasanya nih orang-orang tuh kalau udah ngebully kan pasti dia ngomongnya gue cuma bercanda. Terus kalau misalkan kayak gitu kayak dia bilang itu cuma bercanda, tapi maksud kita tuh itu kan pasti berefek ya ke korban-korbannya. Terus kalau kayak gitu bisa nggak sih dengan dia ngomong bercanda kayak gitu tuh korbannya bisa sembuh? Nggak bisa, tentu saja bisa dibilang itu 50-50, karena ada orang yang bisa menerima candaan dan ada yang juga nggak bisa. Bagi orang yang nggak bisa menerima itu pastinya langsung jatuh ke hati dan ke emosional dia, langsung ke psikologi mereka, sehingga ketika candaan itu dianggap terlalu serius. Kan kemungkinan orang-orang yang bercanda itu bisa aja mereka tuh kurang empati, kurangnya memahami perasaan teman-temannya atau orang-orang di sosial media, sehingga dia tuh lupa kalau candaan itu tuh bisa berefek psikologis juga ke orang lain. Jadi kalau misalkan si korban nih udah terkena cyberbullying atau trolling, terus si pelakunya bilang itu cuma bercanda, tapi dia nggak bisa nerima, kira-kira apa cara yang paling baik untuk si korban itu bisa bisa heal gitu dari pelakunya? Gimana caranya? Sebenarnya kalau seperti tadi saya bahas terkait dengan generalisasi, karena orang yang itu menerima cyberbullying dari satu orang, jangan menganggap semua orang itu adalah yang membenci dia juga. Jadi dia doang yang benci saya, berarti orang lainnya tuh nggak apa-apa dengan saya. Jadi yang bermasalah itu bukan dirinya, tapi orang lain itu tersebut bermasalah ke diri dia.
Nah, terus juga bisa juga tuh dengan cara uh, apa tadi? Pertanyaan tadi? Gimana caranya si korban ini apa sih namanya bisa apa ya nggak terlalu mikirin soal kata-kata dari si pembulinya itu. Nah, tadi yang pertama, tadi yang kedua juga bisa kita lakukan dengan cara ya, dukungan dari sosial dan dari teman-temannya juga, dukungan sosial dari orang-orang sekitar tuh juga membuat diri seseorang tuh juga yakin kalau dia tuh cukup baik di lingkungan sosial media ataupun dunia sosial juga, dunia nyata. Maka oleh karena itu jangan mengeneralisasi, jangan menganggap semua orang benci dirinya, dan ubah pikiran, pola pikir kita dengan cara bahwa orang itu aja yang benci kita, bukan semua orang. Jadi dengan cara stop generalisasi semua orang. Tapi kalau misalkan dia sampai nggak berani gitu ketemu sama orang karena udah terlanjur nganggap semua orang itu nganggap dia lemah, itu tuh ada nggak sih cara yang lebih apa ya, yang lebih dalam gitu, yang lebih ini kalau dia pakai cara ini pasti dia bakal bisa lebih bersosialisasi lagi. Mungkin kalau untuk berarti kan itu pola pikir dia ya yang menganggap semua orang benci ya. Di psikologi itu ada namanya cognitive behavior therapy, yang dimana itu adalah mengubah pola pikir dari korban. Jadi dengan terapi itu justru bisa membantu korban untuk mengubah pola pikir negatifnya menjadi yang lebih positif. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk cara paling dalamnya adalah untuk sampai sudah mengisolasi diri itu lebih baik langsung terapi saja ke psikologi. Terus aku mau nanya deh, kenapa sih korban bullying itu kayak takut banget buat speak up gitu loh? Karena gini, karena ada judgement. Orang-orang yang bisa dibilang pernah jadi korban cyberbullying itu kadang ketika dia bercerita, dia bisa aja itu dianggap lebay atau dianggap gitu doang sama orang-orang sekitarnya, mungkin keluarga, mungkin pertemanan dan lingkungan sosial lainnya. Jadi ketika dia ingin bercerita, justru orang lain tidak mendengar, sehingga dia tidak mau speak up dan takut dirinya itu justru ditambah dipermalukan lagi oleh orang lain. Dan jika dia speak up di sosial media, justru dia takut orang-orang lain malah mendukung sang pelakunya, bukan sang korbannya. Terus kenapa sih gampang kesulut gitu ya? Apa namanya? Buat korban apa buat pelaku nih? Buat orang-orang, maksudnya tuh gampang banget ke-trigger gitu loh. Ke-trigger gimana tuh maksudnya? Ke-trigger soal apa tuh? Soal apa ya? Soal ini pelakunya apa korbannya nih yang ke-trigger? Ya. Kalau korban. Oh, jadi korbannya gampang banget kena emosional gitu. Sebenarnya itu tergantung dari lingkungan hidup sih. Kan ada orang yang hidup di lingkungan yang keras, ada lingkungan yang juga tenang dan santai gitu. Bagi orang yang bisa di lingkungan keras, mungkin saja dia tahan dengan perilaku seperti itu. Tapi nggak semua orang bisa tahan dengan perilaku seperti itu. Ada juga yang benar-benar ketika dia mendapatkan perilaku itu tanpanya dukungan dari orang sekitar, dukungan sosial dari orang sekitar, ya dukungnya kayak didengar secara emosional, itu juga bisa ngebuat dirinya tuh kayak apa ya? Itu bener nggak sih? Dia mempertanyakan itu. Dengan dia mempertanyakan hal tersebut, itu jadi terputar-putar di pikiran mereka sehingga mereka tuh tersulut secara emosional. Tapi terus ini ya, kalau kita ngomongin soal pelaku nih, bisa jadi tuh pelaku tuh kayak lagi ngalamin struggle gitu loh, secara mental, makanya dia membuli gitu. Iya. Gitu sih. Itu kalau menurut saya itu bener banget. Kayak karena adanya perilaku dari pelakunya sendiri yang mungkin dia struggle dalam hidup. Dia punya penyakit mental gitu ya, maksudnya jadi dia struggle sama dirinya sendiri, terus dia dengan gampang bully orang gitu. Nah itu juga bener banget tuh, kayak orang-orang yang bisa dibilang mungkin hidup di lingkungan yang keras, mungkin adanya permasalahan dengan pola asuh dari orang tuanya, dia nggak bisa tuh membedakan perilaku itu tuh jahat apa enggak karena adanya kekurangan empati, jadi dia merasa ada pembenaran diri. Itu juga kayak orang yang mengalami narsistik juga, orang-orang yang nggak merasa bersalah atas perlakuan mereka di sosial media, itu juga tuh jadi yang penyebab cyberbullying. Jadi dia menganggap dirinya tuh benar dengan melakukan hal tersebut. Apalagi kan di sosial media tuh kita bisa bisa pura-pura buat nggak jadi diri kita sendiri kan. Nah, teman-teman jadi sikap berani di sosial media untuk merasa, maksudnya berani dan dia merasa kuat untuk membuli yang lain itu
nama ininya apa sih nama itunya tuh disinhibisi. Nah disinhibisi tuh sikap dimana orang itu berani buat ngebully orang lain di sosial media, padahal ya kita nggak tahu dia di dunia nyata tuh kayak gimana, apakah dia seorang yang biasa aja, maksudnya nggak ada kekuatan yang gimana-gimana dia, atau di atau di dunia nyata dia ngerasanya dia lemah, terus di sosial media dia bisa kuat. Seperti itu teman-teman kalau disinhibisi. Nah kalau dari Kak Tio sendiri nih, menurut dari ini ya, dari pembelajaran psikologinya, kalau misalnya di sosial media kan nggak semuanya ngebuka profilnya ya. Jadi kalau di ilmu komunikasi itu ada namanya identitas pseudonym. Jadi identitas pseudonym itu kita tetap bisa share aktivitas kita sehari-hari, tapi kita nggak nunjukin kita itu siapa. Jadi nggak ada foto muka kita, tapi kita sharing juga nih hari ini gue kemana gitu. Terus ada anonim juga kan di ilmu komunikasi. Nah kalau kayak gitu itu termasuk nggak sih jadi faktor orang itu lebih berani buat ngebully orang-orang di sosmed? Jadi itu kayak dia tuh nggak menunjukkan diri asli siapa, dia siapa, Iya. profilnya siapa, nama kerjaannya gitu. Dia apa sih namanya? Dia dengan nggak kelihatannya dia di sosmed, apakah itu menjadi faktor dia berani ngebully orang lain atau bukan? Ya mungkin itu jadi faktor sih ya, karena dengan dia nggak ada yang tahu siapa dirinya secara jelas di di dunia nyata, dia jadi punya kesempatan untuk melakukan itu lebih jauh, dikarenakan karena berkurangnya konsekuensi dari perilaku dia. Kayak, waduh gue ngebully nih, karena nggak ada yang tahu gue, itu bakal jadi fine-fine aja nggak sih? Karena jadi kayak kurangnya konsekuensi, dan juga orang-orang juga nggak bakal tahu dia siapa, sehingga itu kayak ketakutan dia melakukan hal-hal kayak gitu berkurang, sehingga itu menyebabkan itu lebih ke trigger juga sih. Merasa kayak gue nggak ketahuan sama siapa-siapa, terus iya. kayak ya jadi orang-orang nggak bisa mojokin dia itu tukang bully, nggak bisa gitu kali Nggak ya. bisa. Terus nih kakak kan sebagai anak psikolog ya, bisa nggak sih ngajarin gimana cara kita buat jaga emosi? Itu gimana ya? Untuk jaga emosi itu yang pertama tuh mungkin cara kita berpikir dulu aja. Ketika kita menghadapi struggle, yang pertama kita kayak mengenali diri sendiri. Ketika tahu diri kita sendiri apa, kita otomatis ketika ada struggle kita punya tahu cara coping untuk strategi apa dari entah permasalahan kita, mungkin itu stres, kecemasan, solusi gitu ya. Kayak misalkan Solusinya. aku nih kalau lagi stres kan coping mekanisme aku tuh masak. Terus jadi kalau misalkan kita lagi ada di posisi yang kesulit emosi atau stres, kita harus nemuin coping mekanisme kita. Ya, coping mekanisme kita sendiri. Dengan kita paham diri kita sendiri juga, kita tahu nih apa yang membuat kita ke-trigger dan apa angka terbaik buat diri kita sendiri. Dan juga bisa nih ketika emosional jangan dipendam. Kita juga bisa bercerita ke orang-orang terdekat untuk bisa dibilang meluapkan emosi sharing kita. ya, kita harus sharing ya. Meluapkan emosi kita, jangan ditahan, jangan dipendam, karena jika kita memendam terlalu banyak itu bisa meledak juga. Itu bisa menjadi emosi yang benar-benar di luar kontrol diri kita sendiri. Jadi kayak meletup-letup, padahal harusnya nggak seheboh gitu ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan kita kan segala perilaku kita kan punya konsekuensi, punya bahayanya. Kalau misalkan jadi korban cyberbullying atau trolling atau korban disinhibisi, mungkin dia kan kita udah tahu jelas nih traumanya pasti ke mental, terus pokoknya ke diri dia sendiri jadi nggak percaya diri. Tapi aku pengen tanya, kalau misalkan si pelakunya ini bakal dapetin bahaya yang kayak gimana nih Kak, kalau misalkan dia ngebully orang di sosmed, ada nggak bahayanya? Mungkin konsekuensinya ada di ini sih. Kalau dalam sisi psikologinya mungkin menurut aku ya, konsekuensi yang dialaminya kalau melakukan pembulian. Kayak ego mungkin ya, ego yang makin membesar gitu. Ya mungkin juga bisa jadi juga ego yang makin membesar karena nggak ada yang menghalanginya, nggak ada juga yang menyalahkannya atas itu juga, dengan kepercayaan diri dia yang merasa puas gitu merasa puas, dia melakukan itu terus menerus hingga hal itu menjadi kecanduan yang mungkin aja tuh bisa bermasalah ke kehidupan sehari-harinya. Nah kalau kayak gitu bisa sembuh nggak tuh si pelakunya? Sebenarnya kalau untuk sembuh dan nggak sembuh itu tergantung pelakunya itu sadar atas perlakuannya, kesadaran diri dia atas perlakuan yang dilakuin. Tapi kalau dia emang nggak sadar dengan perlakuannya, itu bisa aja langsung ke psikolog atau terapis atau psikiater untuk menangani itu, karena itu agak berefek juga ya, merugikan ke orang lain dan juga dirinya sendiri.
Jadi harus ada orang lain berarti yang harus campur tangan. Lu pembuli nih, lu harus gua bawa gitu ke psikolog kayak gitu ya. Ya itu bisa juga. Terus nih aku mau nanya juga soal apa sih di sosial media gitu. Maksudnya kita di dalam sosial media gitu. Apa namanya? Like sama views itu bikin orang ketagihan gak sih akan validasi gitu? Iya bener Haus banget. validasi. Iya bener banget. Ini ada kaitannya dengan bullying juga nggak? Ada, jadi kayak misalkan awalnya nih ada satu orang yang misal si korban dia punya melakukan apa, misal di Twitter dia nge-tweet apa, terus ini bagian si korban nih A nih, terus si pembulinya si B. Nah awalnya mungkin si korban nggak dapet nggak dapet serangan apa-apa, tapi ada satu orang nih si B nyampein maksud lo apa sih kayak gini. Yang kemarin itu di sosmed ada yang rame soal laki-laki transgender, tau nggak Kak? Di X. Kan awalnya ya nggak ada yang bersuara soal itu kan, tapi ada satu orang yang dia tuh bilang katanya lelaki transgender tuh nggak sama perempuan, kayak lu tuh banyak gaya gitu. Aku nggak membela transgender ya anyway di sini karena ini konteksnya cyberbullying. Nah mungkin maksudnya Marsha tuh kayak satu orang berani, terus yang karena dia dapat likes, dapat view yang tinggi, terus banyak orang yang setuju kayak oh iya gue setuju nih sama dia, tapi ya dia cuma nyuarainnya lewat retweet, lewat likes, lewat view kayak gitu. Kayak sebenarnya banyak orang yang setuju sama dia, tapi karena apa ya? Karena biar simpel aja mungkin, jadi dia cuma nge-retweet dan si pelakunya tuh jadi ngerasanya banyak yang setuju sama gue, berarti gue berhak ngebully dia kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bener banget, kayak ada haus validasi juga, karena dengan orang melakukan pembulian itu dia kayak merasa dia itu populer, dirinya itu kayak banyak orang yang mendukung. Tapi juga ada ketika seorang yang nggak mendukung dia ketika dia melakukan pembulian, itu kalau dia masih merasa fine-fine aja, ada kemungkinan dia merasa senang. Karena apa? Karena dia tuh kayak memiliki likes yang banyak, komentar yang banyak, seolah-olah dia tuh pada apa ya, hidup paling dia tuh bener gitu ya. Iya paling bener, walaupun dia dijudge juga, kalau dia emang nggak merasa bersalah atau dia narsistik juga, itu bakal tetap fine aja bagi dia. Maka oleh karena itu orang-orang yang justrunya melakukan pembulian untuk mendapatkan likes dan komen itu banyak banget, dan itu sering terjadi juga kayaknya. Ini pakai yang materi Fitsike aja, Sa. Yang diskusi itu loh, maksudnya kayak itu masih sekolah terus apa namanya dia tuh ada gerakan bikin soal cyberbullying apa sih, gimana sih jelasin ya? Oh iya. Iya langsung ke pertanyaan itu aja, jadi nanti saya langsung Oke. Jadi kan kita sama-sama tahu ya Kak Tio ini mahasiswa psikolog. Nah, aku pengen tanya, di Fakultas Psikologi itu ada nggak sih gerakan khusus untuk mencegah atau mengobati orang-orang yang sudah terkena cyberbullying ataupun pelaku yang akan melakukan cyberbullying? Sebenarnya di psikologi itu, dari Fakultas Psikologi juga, dari kampus kita juga memiliki konsultasi psikolog gratis yang ada di klinik, dan mungkin itu cocok banget buat para korban cyberbullying atau pelaku cyberbullying yang emang mau banget mengobati diri mereka, dan itu cocok banget. Dan itu bisa tuh untuk para mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk mendaftar ke klinik itu untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Terus kalau misalkan kita nih udah ngeliat nih cyberbullying atau perundungan secara online, misal kita buka Twitter terus ada orang hate speech ke dia, terus kita tuh kayak kita pengen deh bersuara buat si korban. Nah caranya tuh gimana sih Kak? Sebenarnya kalau buat cara di korban tuh udah baik banget. Kita bisa melakukan campaign juga di sosial media, dan juga melakukan pelaporan kepada akun-akun orang yang melakukan cyberbullying. Itu cocok banget tuh bagi kita semua, walaupun emang mungkin gak ada habisnya, cuma dengan gerakan-gerakan seperti itu, dengan didukung banyak orang yang melakukan gerakan tersebut, itu bakal mengurangi banget, setidaknya walaupun gak banyak, cuman setidaknya ada percobaan dari masyarakat dan di sosial media untuk melakukan pengurangan dari cyberbullying. Berarti kita tuh perlu ya kayak nge-DM dia, terus nanyain are you okay sama ini semua, kayak sama hate speech yang dia udah terima. Terus kita perlu nge-DM dia supaya dia tuh ada temen di sosial media itu. Perlu nggak sih kayak gitu? Itu perlu banget sih, karena justru dengan adanya empati dari orang lain, dengan adanya
empati dan belas kasih atau compassion itu bakal bagus banget. Karena dengan adanya perasaan dipahami, dimengerti dan dibantu, seseorang lebih terbuka dan lebih lebih sejahtera dalam kehidupannya. Gitu. Oke, baik. Oke teman-teman, jadi ini episode kedua hari ini cukup sampai sini aja. Kalian masih bisa nonton episode ketiga nih, episode terakhir. Nanti kita upload, kalian tunggu. Saatnya suaramu didengar. Bye.